Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali di renungan harian yang menyapa kita. Di hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berpisah dengan orang-orang terkasih, ditinggal oleh orang-orang terdekat, tentu sekali akan mendatangkan duka cita yang mendalam. Ketika orang-orang terkasih, ketika orang-orang yang terdekat dengan kita, ketika keluarga kita berpisah dengan kita karena meninggal, tentu saja akan mendatangkan kesedihan dalam kehidupan kita. Renungan kali ini berbicara tentang jemaat Tesalonika yang merasa sangat bersedih ketika mereka ditinggal mati oleh orang-orang terkasih mereka. Dan pertanyaan mereka muncul, apakah orang-orang terkasih itu masih bisa bertemu dengan Kristus ketika mereka telah meninggal dari dunia ini? Apakah orang-orang terkasih itu masih bisa merasakan kasih Kristus ketika mereka pergi dari dunia ini? Dan ayat renungan ini adalah jawaban Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka yang mati di dalam Kristus akan tetap merasakan kasih Kristus. Mereka yang meninggal di dalam Kristus pada waktunya akan dibangkitkan pertama sekali dari antara orang mati. Dan ini adalah penghiburan bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baik mati atau hidup, mereka yang mengenal Kristus, mereka yang percaya akan Kristus, senantiasa akan merasakan cinta kasih Kristus. Ini menjadi kekuatan, ini menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita percaya bagi orang Kristen, bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian adalah awal daripada kehidupan yang baru. Kematian adalah awal daripada suasana yang baru. Mereka yang mati di dalam Kristus akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Segala penderitaan akan berakhir di dunia ini dan diawali dengan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus yang tidak akan mengenal kesusahan, tidak akan mengenal sakit, tidak akan mengenal persoalan, tapi akan hidup dalam sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Allah yang menciptakan dia. Di suasana Paskah ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita juga dikuatkan dengan kebangkitan Kristus. Hai kamu, jemaat-jemaat Tuhan yang telah ditinggal pergi oleh orang-orang terkasihmu, berbahagialah, senantiasa berpengharapanlah, karena mereka tidak pergi kemana-mana, tapi mereka pergi kepada Tuhannya, mereka pergi kepada Kristus
yang senantiasa kasih kepada mereka. Dan mereka-mereka yang terkasih itu telah hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kekekalan, hidup dalam sukacita yang besar bersama dengan Kristus senantiasa kasih kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, kalaupun secara manusiawi meninggal oleh orang yang terkasih pasti mendatangkan kesedihan. Tetapi di dalam iman, kesedihan kita akan digantikan dengan sukacita. Kesedihan kita akan digantikan dengan kebahagiaan. Sebab ada pengharapan, sebab ada sukacita, sebab ada kasih di dalam Kristus bagi kita yang hidup dan bagi mereka yang telah mati terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita untuk senantiasa percaya kasih-Nya melimpah bagi kita baik dalam hidup maupun mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga untuk penebusan Kristus melalui kebangkitan. Sungguh kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu ajari kami untuk menghargai setiap penebusan Kristus akan hidup kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa baik hidup atau mati, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan senantiasa memperoleh kasih daripada-Mu. Jangan biarkan kami sedih, jangan biarkan kami berlarut-larut dalam duka ketika kami ditinggal oleh orang-orang terkasih kami. Tapi ajari kepada kami Tuhan, bahwa orang-orang yang telah terlebih dahulu Engkau panggil, telah duduk dalam kebahagiaan bersama dengan Kristus, dibangkitkan pertama kali bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu biarlah kami senantiasa berpengharapan, senantiasa berbahagia sekalipun kami telah ditinggal oleh orang-orang terkasih kami. Ajari juga kepada kami semua Tuhan, bahwa kehidupan kami tidak pernah terlepas daripada kasih-Mu. Biarlah setiap orang di antara kami senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Hari ini kami sampaikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Senantiasa berkati dan selamatkan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sakit. Berkati setiap yang bergumul. Dan juga beri sukacita bagi mereka yang menerima berkat pertambahan umur daripada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami karena kasih Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.